kita masih membahas tentang keluarga yang diberkati Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian jadi keluarga bahagia. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah dan saat ini sedang mengikuti ibadah online. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan baik karena Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau arahkan hati pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamanya Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah. Aku terima kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, tapi oleh anugerah kemurahan-Mu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap pujian, setiap kata, setiap kalimat, ini semua menjadi ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan atas hidup kita. Bapa yang mulia, terima kasih. Kasih yang terindah. Terima
bagian hidup kami Tuhan. Betapa besar kasih setiamu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa menyenangkan hatimu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa memuji-muji Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Biarlah semua manis Kau dengar Yesus.
Segala puji syukur, pengagungan, hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa. Allah yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penolong dan Penebus hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih anugerah-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami berdoa ya Bapa, untuk setiap jemaat yang menonton YouTube ini, bahkan siapapun orang yang menyaksikan YouTube ini, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Setiap yang sakit Kau berikan sembuhan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang susah Engkau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mujizat penuaian masih terjadi atas GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi di dalam tahun ini. Bahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk boleh belajar, memberkati gereja kita. Maka dari itu, kita akan memberikan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik Bapa. Kembali di hari ini Tuhan kami datang, kami akan memberikan korban syukur kami sebagai tanda ketaatan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap rupiah yang kami berikan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, terlebih lagi di gereja-Mu, di GBI, Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku pasti kan Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami masih diberi kesempatan oleh beribadah. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami. Supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami merenungkannya dan kami melakukannya Tuhan. Berkati jamah urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan di balik kayu salib agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar firman yang ditabur menguatkan kami. Menasihati, menegur, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Biarlah hikmat marifat-Mu ada bersama dengan hamba-Mu Tuhan. Jika saat ini kami bersama-sama boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tentang keluarga yang diberkati Tuhan. Tentang keluarga yang harmonis, yang berbahagia. Karena Tuhan ada bersama dengan seluruh keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya, tolak di dalam nama Yesus. Dan kami mengundang kuasa-Mu ada bersama dengan kami.
Dari awal, pertengahan, hingga pada akhir pemberitaan firman, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita. Kita boleh kembali bertemu, boleh kembali beribadah, dan hari ini boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Di minggu yang keempat, kita masih bicara tentang keluarga yang bahagia. Keluarga atau rumah tangga yang diberkati Tuhan, keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang harmonis dan menjadi berkat. Mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, sebelum kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan seutuhnya, mari saya mengajak kita semua melihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Sama-sama mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 19 menjadi dasar Alkitab untuk kita boleh baca kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 19 ayat 6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya ulang sekali lagi. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernikahan sudah dirancang, didesain oleh Allah dengan satu tujuan, bahwa pernikahan Kristen itu bukan sakramen saudaraku, tetapi hukum Allah sendiri. Di mana Allah mendesain keluarga untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang bahagia. Saudara, kalau pernikahan duniawi tidak menjanjikan satu kebahagiaan, tetapi justru pernikahan Kristen satu permulaan untuk boleh menerima berkat kasih anugerah Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya yang sudah menikah, pastikan pernikahan kita diberkati Tuhan. Pastikan pernikahan saudara menjadi pernikahan yang memiliki kebahagiaan. Karena ini sudah dirancang Tuhan. Allah sangat peduli. Dari khotbah sebelumnya, bagaimana Allah sangat peduli tentang keluarga. Allah menyediakan semua kebutuhan sebuah keluarga. Mulai dari di Taman Eden, Adam dan Hawa. Bahkan pernikahan di Kana ketika anggurnya habis. Tuhan membuat mujizat anggur dari air diubah menjadi anggur. Itu berarti Allah sangat-sangat merindukan bahwa setiap pernikahan Kristen, setiap keluarga diberkati Tuhan. Baru saja kita baca, dan mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia, oleh apapun. Perceraian itu dilarang firman Tuhan. Perceraian dibenci oleh Allah. Oleh sebab itu saudaraku, saya ingin membagi tips, membagi satu nasihat kepada keluarga-keluarga dimanapun berada. Supaya saudara mempunyai keluarga yang bahagia, mempunyai rumah tangga yang diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga yang menjadi kuat, kokoh, dan bahkan diberkati untuk menjadi berkat. Menjadi saksi Tuhan buat keluarga-keluarga yang lain. Saudaraku,
dari minggu pertama, kedua, ketiga, kita sudah bicara keluarga bahagia, keutuhan keluarga. Oleh sebab itu saya ingin di khotbah di minggu keempat ini, ingin berbagi supaya saudara tetap memiliki keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, keluarga yang diberkati Tuhan. Dan saya dari hati yang paling dalam berdoa supaya saudara, keluarga-keluarga semua, pernikahan Kristen adalah pernikahan yang kekal. Hanya maut yang bisa memisahkan. Dengan kata lain, katakan tidak kepada perceraian. Katakan tidak kepada perpisahan, apapun alasannya. Oleh sebab itu saudaraku, sekali lagi saya ingin memberikan tip, nasihat, supaya saudara bisa menjadi keluarga. Begitu menikah, saudara sampai kepada maut memisahkan, saudara tetap menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Keluarga, rumah tangga yang harmonis, yang diberkati Tuhan, berbahagia. Yang pertama saudaraku, yang pertama supaya saudara dan saya yang sudah menikah, bahkan semua anak-anak muda yang akan menikah, saudara perhatikan ini. Supaya keluarga kita bahagia, keluarga diberkati Tuhan. Kembali saya ingatkan yang pertama, harus punya tujuan yang benar tentang sebuah pernikahan. Motivasi yang benar tentang sebuah pernikahan. Tujuan yang benar kenapa harus menikah. Ini penting. Karena begitu banyak orang mengalami kesulitan dalam rumah tangga, sampai akhirnya tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan hancur. Kenapa? Karena tujuannya tidak jelas. Tujuannya, motivasinya tidak baik. Keliru. Itu sebabnya saudaraku, Allah menciptakan manusia. Ketika Adam sendirian, Allah berkata, tidak baik manusia sendirian. Maka Allah memberikan Adam Hawa sebagai pendampingnya. Tujuannya supaya membangun keluarga. Supaya diberkati Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kembali kita tetapkan tujuan kita dengan jelas, dengan benar, sehingga keluarga kita kuat. Nah, ketika kita merencanakan untuk menikah, saudara, saya ingin sedikit ke belakang. Ketika kita melihat satu pasangan kita atau calon istri, calon suami kita harus punya tujuan bahwa saya harus membangun keluarga yang bahagia. Saya harus membangun pernikahan ini, pernikahan yang kuat, yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, landasilah pernikahan kita dengan kasih. Suami dan istri harus punya kasih. Pasangan-pasangan muda yang ingin menikah harus dilandasi dengan kasih. Sama seperti kasih Allah kepada jemaat. Itulah kasih suami kepada istri. Keluarga harus dilandasi dengan kasih. Tujuannya jelas, saling mengasihi satu sama lain. Saling membahagiakan. Saling memberi. Itu sebabnya saudaraku, bahwa pernikahan, keluarga yang bahagia harus punya tujuan yang baik. Jelas, tidak keliru. Motivasinya jelas, membangun keluarga supaya diberkati dan menjadi berkat. Mengasihi Tuhan. Istri bersama suami, suami bersama istri. Kalau sudah dikaruniai anak, keluarga mengasihi Tuhan. Ini tujuannya saudara. Membawa keluarga untuk takut akan Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga menjadi keluarga bahagia. Ini yang pertama. Jadi tujuannya jelas. Yaitu supaya kita
beranak cucu. Ini salah satu. Semua tentang Alkitabiah. Kita harus konsentrasi bahwa Allah mengasihi kita. Kita bangun keluarga kita dengan kasih Tuhan. Saling mengasihi satu sama lain. Saling menghargai, saling menghormati. Ini yang pertama. Tujuan atau motivasi. Karena Allah mendesain keluarga dengan tujuan untuk memberkati. Itu sebabnya saudaraku, bangunlah keluarga kita dengan satu tujuan untuk menerima berkat, mengasihi Tuhan dan menjadi berkat. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku. Nasihat saya yang kedua, supaya keluarga saudara menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang kuat, yang kokoh, keluarga yang harmonis dan berbahagia. Yang kedua, saudaraku, tips saya yang kedua, selain yang pertama, punya tujuan yang jelas, tujuan yang memuliakan Tuhan. Maka yang kedua, harus punya komunikasi yang baik. Keluarga harus dibangun dengan komunikasi yang baik. Satu sama lain harus berkomunikasi. Ada keterbukaan, ada kejujuran. Tidak ada yang disembunyikan. Saudara, saya tahu bahwa keluarga-keluarga hari-hari ini, pernikahan yang dibangun hari-hari ini tidak sama. Tantangannya lebih berat dibanding dekade tahun-tahun berikutnya. Kemajuan zaman, kemajuan teknologi membuat keluarga juga terkadang harus berantakan, saudara. Itu sebabnya komunikasi harus dibangun dengan baik. Ada kejujuran, ada keterbukaan di dalam komunikasi. Tidak ada yang disembunyikan dalam hal apapun, saudaraku. Komunikasi. Kalau engkau mempunyai komunikasi yang baik antara suami, istri, anak, maka keluargamu akan dengan mudah berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan. Itu sebabnya yang kedua, saudaraku, jangan waktu pacaran, ketika mempersiapkan pernikahan, setiap hari maunya, rindunya, ngomong terus, telepon terus, bicara terus, komunikasi sepertinya nggak putus. Baru selesai seperti ingin ngobrol lagi. Tapi setelah menikah, saya menasihatkan jangan berkurang itu. Kebiasaan, bangun komunikasi. Bangun komunikasi yang baik. Ini yang kedua. Saudara mau diberkati dalam keluarga, bangun komunikasi yang baik. Ada keterbukaan dan kejujuran. Satu sama lain. Suami istri dan kalau ada anak, anak juga seperti itu. Saling menghargai, saling menghormati. Ini yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, supaya keluarga kita, keluarga-keluarga yang dibangun atas dasar kasih itu diberkati Tuhan. Yang ketiga adalah supaya saudara diberkati dan bahagia. Yang tidak boleh lupa, yaitu hindari pertikaian. Hindari perselisihan karena persoalan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bukan, bahwa setiap keluarga punya persoalan dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan. Survei membuktikan bahwa keluarga berantakan, keluarga akan menjadi rusak dan hancur, tidak bisa dipertahankan karena persoalan ekonomi, karena persoalan keuangan. Itu sebabnya saudaraku, mari kelola keuangan dengan baik. Belajar untuk menggunakan keuangan dengan baik. Mengembalikan apa yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Menjadi sebuah ketaatan. Mulai dari persepuluhan, kita belajar menabur, kita belajar untuk boleh berbagi, saudaraku. Sehingga kita tidak menjadi kekurangan. Dan saudara diberkati. Berapapun yang saudara miliki dalam keluarga, persembahkan kepada Tuhan. Bukan seberapa banyak, tapi seberapa engkau bisa datang kepada Tuhan bersama keluarga
menyerahkan kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kau miliki. Penghasilan suami, kalau istri bekerja, penghasilan istri. Kalau ada usaha, penghasilan usaha. Naikkan ucapan syukur dan belajar untuk mengembalikan persepuluhan dengan ketaatan. Di minggu sebelumnya sudah dibahas. Ketika saudara taat, maka keluargamu diberkati. Keluargamu akan menjadi keluarga yang kokoh, yang kuat, dan keluarga bahagia. Ini saudaraku, supaya saudara berkati, hindari perselisihan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi atau keuangan. Jangan fokus keluarga kepada keuangan, tapi bagaimana mengelola keuangan untuk mempermuliakan Tuhan. Dan berikutnya saudaraku, supaya saudara diberkati, keluarga menjadi bahagia. Tip dari saya, nasihat saya, percaya, saling percaya kepada pasangan. Suami istri, anak kepada orang tua kepada anak, harus saling percaya. Kenapa saya mau beritahu? Persoalan keluarga yang membuat hasilnya kehancuran keluarga karena intervensi dari pihak lain, intervensi dari pihak ketiga. Oleh sebab itu saudaraku, saling percaya sangat dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Saling mempercayai. Jangan selalu curiga. Doa, minta hikmat Tuhan, saling percaya. Karena keretakan rumah tangga bisa terjadi karena intervensi pihak lain atau pihak ketiga. Seperti yang saudara dengar, kalau saudara ikuti khotbah sebelumnya. Siapa yang menjadi pilot dalam rumah tanggamu? Orang lain, keluarga besar, orang tua, mertua, bukankah seperti itu? Oleh sebab itu saudaraku, bangun rumah tanggamu atas dasar kepercayaan. Jangan sampai intervensi pihak ketiga itu menghancurkan rumah tanggamu. Tetaplah bangun kepercayaan itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Yang kelima saudaraku, ini mulai menjurus kepada satu hal yang sangat penting saudaraku. Supaya saudara bahagia. Supaya saudara keluarganya tetap bahagia, harmonis, keluarganya harmonis, rumah tangganya harmonis. Yang kelima, yaitu saudara harus setia kepada pasangan. Ingat waktu menikah ada pertanyaan-pertanyaan dari pendeta, dari gembala yang memberkati pernikahan dengan pertanyaan. Dan pasangan baik pria maupun wanita jawab dengan tegas. Ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Apa maksudnya? Bersedia membangun rumah tangga yang diberkati. Dalam suka maupun duka. Dalam untung, malang. Sehat, sakit. Dalam seluruh aspek kehidupan. Tapi pada kenyataan ada persoalan, ada pergumulan dalam rumah tangga. Membuktikan apakah pasangan bisa setia. Perubahan-perubahan yang terjadi. Karena memang dunia ini sering kali dan terus berputar dalam perubahan. Dan keluarga mengalami perubahan. Dan perubahan yang terjadi. Mampukah keluarga atau pasangan mempertahankan kesetiaan itu? Itu sebabnya saudaraku, supaya saudara keluarganya diberkati, berbahagia, harus setia kepada pasangan. Sampai mati. Sampai maut memisahkan. Katakan tidak kepada perpisahan. Katakan tidak kepada perceraian. Kenapa? Karena tidak ada yang sempurna. Kita sudah bahas. Tidak ada yang sempurna. Begitu menikah, pertahankan
seumur hidup sampai maut memisahkan. Bangun rumah tangga supaya utuh, diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, tetap setia. Tetap setia, pegang janji. Konseling pranikah, semua yang didapatkan pelajaran-pelajaran untuk saling membahagiakan, untuk saling memberi yang terbaik, lakukan. Tetap setia. Memang ada kekurangan, karena memang tidak ada yang sempurna. Tetapi tetap harus terus libatkan Tuhan untuk boleh mengasihi pasangan dengan kesetiaan. Dan yang terakhir saudaraku, ini sangat penting sekali. Supaya saudara berbahagia, diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, anak-anak muda, perhatikan ini. Suami, istri, anak-anak, keluarga, perhatikan. Supaya engkau diberkati Tuhan. Yang terakhir, takut akan Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan yang berbahagia adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Mulai dari suami, supaya berkat turun, mengalir kepada istri, kepada anak-anak. Suami mengasihi istri dengan sepenuh dan segenap hati. Dan tidak sekali-kali berlaku kasar kepada istri. Istri-istri tunduk kepada suami. Menjadi penopang, penolong, tiang doa dalam keluarga. Anak-anak mengasihi, menghargai, menghormati orang tua. Orang tua menghargai anak. Ini harus terjadi. Sehingga ketakutan, kegentaran akan Tuhan itu terjadi dalam keluarga. Untuk membawa keluarga mengasihi Tuhan. Bangun mesbah keluarga. Doa bersama. Melayani bersama. Ini keluarga yang utuh saudara, yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya mengajak kita semua, keluarga-keluarga Kristen, rumah tangga Kristen, menjadi rumah tangga yang diberkati, berbahagia. Rumah tangga yang harmonis. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari di akhir dari khotbah ini saya ingin memberikan kesimpulan. Gunakan waktumu bersama dengan keluarga. Bangun terus keluargamu semakin mengasihi Tuhan, mengasihi satu sama lain. Ada quality time. Ada waktu-waktu yang istimewa, kualitas dalam kebersamaan. Sehingga saya percaya, Bapak Ibu keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Sekalipun ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan yang menekan, tapi engkau tetap menjadi keluarga yang kuat, yang kokoh, yang utuh. Kenapa? Karena saudara adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Allah mengasihi saudara. Doa saya, saudara menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang diberkati, keluarga yang harmonis, keluarga yang mengasihi Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mengasihi keluargamu. Tuhan Yesus mengasihi rumah tanggamu. Kepada Bapak Ibu saudara sekalian, yang mungkin waktu mendengarkan khotbah ini sedang bersama dengan keluarga, mari bergandengan tangan. Suami istri kalau ada anak bergandengan tangan. Katakan, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Bangun keluargamu terus semakin hari semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan pertahankan rumah tanggamu dari rumah tangga yang diberkati Tuhan. Dan tidak boleh diceraikan karena persoalan apapun sampai maut memisahkan pernikahan atau keluarga, pasangan demi pasangan.
Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mempersilakan Bapak, Ibu, Saudara sekalian mempersiapkannya. Mari datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mohon ampun kepada Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan pelanggaran yang kita lakukan. Dan lepaskanlah pengampunan buat orang-orang yang bersalah kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, supaya perjamuan pada hari ini sungguh-sungguh menjadi perjamuan yang memberkati dan tidak menjadi kutuk. Saya persilakan Bapak Ibu boleh mempersiapkannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita di atas kepala sambil mengucap syukur karena pengorbanan Tuhan kita semua boleh diselamatkan. Kita akan makan bersama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kita di atas kepala. Sambil mengucap syukur karena pengorbanan Tuhan, lewat darah dan bilurnya kita boleh diselamatkan. Kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik, teramat baik. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa di surga, hamba mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu, karena Engkau menjamah, Engkau mengurapi dengan urapan-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kali kami yang dioleskan minyak ini diberikan kekuatan dan kesehatan. Penjagaan pelindungan Tuhan, dijauhkan, dihindarkan dari sakit penyakit, bahkan kuman virus, bakteri, virus corona, COVID-19 dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus.
dan tidak akan masuk dalam tubuh kami, karena Engkau menjaga melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami percaya, dengan pengurapan-Mu, dengan penyertaan-Mu, kami melangkah dalam kepastian, kami berjalan di dalam kemenangan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, para mentor, pengurus, dan kepala keluarga imam, boleh mengoleskan minyak kepada seluruh anggota yang boleh beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban syukur kita kembali. Haleluya, kita mau berdoa. Segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Mari Tuhan, biarlah korban syukur ini Tuhan boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih lagi di gereja-Mu di tempat ini, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Bapa, inilah korban syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Yesus rencanakan kemenangan bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Haleluya. Yes, amin. Mari angkat pujian sambil menabur di ladangnya. Kemenangan bagiku di setiap pertandingan, menghancurkan lawanku. Yesus selamatkanku dari bahaya.
Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan perlindungan-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga saat ini Tuhan. Kami sangat percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu tercurah buat kami, tercurah buat seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, para jemaat-jemaat Tuhan yang ada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh aspek kehidupan kami. Engkau terus memakai kami naik, tidak turun menjadi kepala bukan ekor, dan kemenangan besar di tangan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, kiranya Tuhan Engkau memberkati terus gereja-Mu, menjadi gereja yang diberkati Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan jiwa yang berlaksa-laksa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penuaian jiwa pasti akan kami alami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami melihat tidak ada lagi bangku-bangku yang kosong, tetapi sudah dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang Engkau kirim kepada kami Bapa. Kami percaya juga Tuhan, mujizat penuaian masih terjadi di gereja-Mu Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa, penuaian berkat terjadi buat gereja-Mu Bapa. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kami, yaitu kami ingin Tuhan memiliki gedung ibadah sendiri, yang tidak kontrak, yang tidak sewa. Kami percaya Tuhan tepat pada waktunya Engkau memberkati setiap lumbung kami, Engkau berkati keuangan kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk membeli sebidang tanah dan membangun gedung ibadah kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami masih boleh beribadah di Ruko Taman Cemara ini. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena berkat-Mu Tuhan yang tercurah buat kami. Kami berdoa untuk setiap pengurus, komisi, pelayan Tuhan, aktivis yang ada. Satukan kami dengan tali kasih-Mu, unity yang daripada Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kami. Jauhkan kami daripada kesombongan, kemunafikan, keegoisan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami melayani Tuhan dengan setulus hati kami, dengan kerendahan hati juga Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kami Bapa. Kami berdoa untuk gembala sidang kami dan ibu pastoral di tempat ini. Kiranya hikmat marifat Tuhan ada bersama dengan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang diurapi, yang diberkati. Engkau tempatkan di mana Engkau mau ditempatkan Tuhan hamba-hamba-Mu ini. Hamba-hamba-Mu ini boleh dapat menjadi berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada di hati-Mu. Bangsa kami ada di pikiran-Mu Tuhan. Dan bangsa kami adalah biji mata-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap problematika yang sedang terjadi di bangsa ini, setiap kemelut yang sedang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau saja yang memulihkan bangsa kami. Engkau saja yang menyembuhkan bangsa kami, dan dengan kerendahan hati kami mohon Bapa, kiranya apa yang ingin Kau nyatakan buat bangsa kami, nyatakanlah itu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami, mulai dari pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, ketiga angkatan dan Polri, bahkan Tuhan seluruh jajaran menteri yang ada, bahkan setiap orang yang bekerja di pemerintahan. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, mereka bekerja dengan ketulusan hati, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak mementingkan kepentingan pribadi, golongan, maupun partai Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tim medis yang ada di bangsa kami, garda terdepan. Biarlah mereka Tuhan diberikan sukacita, damai sejahtera-Mu juga Tuhan Yesus Kristus. Gantikan arti lesu mereka Tuhan, proteksi sempurna mereka Bapa. Kami percaya Tuhan setiap hal yang sedang kami rencanakan, yang sedang bangsa ini rencanakan, mulai dari program vaksinasi nasional untuk menggagalkan COVID-19 ini, kami percaya Tuhan Engkau tetap menyertai, Engkau tetap yang menjadikan berhasil Bapa, sehingga apa yang sedang direncanakan ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah Engkau selamanya Tuhan. Dengan ucapan syukur kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus, ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.